Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dini wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Hasbi Asidiki ya. Saya mengajar pendidikan agama Islam ini sebenarnya udah lama ya, dari tahun 2016, 17, tahun 2017 ya. Itu digabungnya semua fakultas ya dalam satu apa namanya? Satu dosen gitu ya. Dan ada beberapa dosen ya, yang mengampu ya. Nah, salah satunya saya dan alhamdulillah ya berjalan sangat lancar ya dengan adanya penggabungan ini. eh Kalau latar belakang pendidikan saya sendiri, saya dari Universitas Pancasila dulu satunya, S1-nya ya. Lalu lanjut ke Universitas Az-Zahra ya, S2-nya, ambil ekonomi syariah sebenarnya background-nya ya. Nah, sekarang saya lagi kuliah juga ya. Kita sama-sama kuliah teman-teman ya. Sekarang saya lagi ambil S3 di Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun Bogor. Bukan yang Jakarta ya, Ibnu Khaldun yang Bogor ya. Lanjut ke ekonomi syariah ya. Nah, itu sedikit apa namanya? eh biodata pribadi saya. Status alhamdulillah sudah berkeluarga ya dengan 4 anak dan 1 orang istri ya. Nah, apalagi nih? Tinggal saya di Ceger. Iya, ngomong-ngomong suara saya masuk ya. Suara saya masuk. Kedengeran ya? Masuk, Pak. Oke, Beneran. alhamdulillah. Kedengeran ya. Ini ada yang masih baru bergabung nih teman-teman kita nih. Oke, teman-teman. Em, Tadi latar belakang pendidikan, status, tempat tinggal, lagi tinggal di Ceger sebenarnya, daerah Jakarta Timur. Walaupun sebenarnya mertua saya tinggal di Lenteng Agung ya, dekat itu di Pancasila tuh di seberang doang ya. Dan apalagi nih, mungkin itu aja ya, biar nggak memperpanjang kalam ya. Kita langsung masuk aja mata kuliah kita sekarang ini mengenai pendidikan agama Islam ya. Dan saya harapkan sebelumnya mungkin yang putrinya atau yang akhwatnya ini ya memakai kerudung ya ketika mata kuliah ini. Karena eh, ya kalau kita lihat nanti ya ketika masuk ke pembahasan ya bagaimana dulu itu para sahabiah itu ya ketika turun ayat tentang menutup aurat ya itu luar biasa mereka sambutannya ya. Mungkin kita setidaknya belajar dulu lah ya. Belajar untuk berkerudung untuk yang akhwat atau yang putrinya ya. Kalau yang laki-lakinya ikhwannya ya jangan pakai kerudung ya. Bahaya justru ya, jangan ya. Pakai peci ya, kalau mau pakai boleh. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi kalau mau pakai itu lebih bagus ya. Nah, belum rekam ya? Oke, oke teman-teman, mohon maaf ini, aduh, masya Allah. Iya, kita ini manusia ya. Jadi materi kita ini tentang manusia, agama dan alam semesta ya. Tadi saya udah bahas sedikit tentang intermezzo tentang manusia tuh. Aduh, tapi lewat ya. Oke, ini saya share screen. Oke. Nah, manusia, agama dan alam semesta ya. Hari ini saya ini dulu. Oke. Nah, tadi saya udah dikit bahas ya tentang manusia ya. Saya ulangin lagi. Eh, jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling memiliki keistimewaan ya. Bahkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah itu menyuruh malaikat
ya untuk bersujud ya kepada manusia. Ini bukan berarti bersujud menyembah ya, tapi lebih kepada eh, bersujud akan kemuliaan manusia, tapi bukan atas penghambaan, bukan. Ya. Nah, manusia ini wujudnya adalah wujud yang paling sempurna, ya. Dari cara berjalannya manusia, dari cara apa namanya tumbuh kembangnya manusia, ya. Nah, itu semua menggambarkan kesempurnaan. Tadi saya udah bahas ya. Ini kita ada rambut, kita ada alis, kita ada bulu mata, ya. Yang mana kesemuanya ini tolong di mute ya. Ini Muhammad siapa nih Farhan? Ntar nih si Muhammad Farhan nih. Mana dia ya? Muhammad Farhan tolong di mute ya. Oke, manusia ini punya rambut, punya alis, punya bulu mata, ya. Yang mana kesemuanya itu ada fungsinya masing-masing, ya. Ada fungsinya masing-masing. Kita nggak bisa bayangkan kalau misalkan rambut dan alis bulu mata ini sama-sama berfungsi sama gitu, tumbuh gitu ya. Nah, kalau sama-sama tumbuh, alis bulu mata ya, itu kasihan manusia ini ya. Kenapa? Karena tiap hari harus nyukurin terus ya, dicukurin tuh alis ya kan, karena tumbuh ya, bulu mata ya kan. Sekali lupa nyukur alis, lupa nyukur bulu mata, wah itu udah gondrong tuh ya. Jadi kalau bangun tidur dibuka gitu ya. Itu nggak kebayang tuh kalau ada kotoran matanya tuh ya. Nggak kebayang itu kalau misalkan mata kita kotor gitu ya. Ini yang kita bulu mata kita aja nih ya, yang apa namanya ini yang nggak tumbuh ini ya. Kalau bangun tidur itu kan kotor ya teman-teman ya, kotor kan. Apalagi kalau misalkan lebat tuh, bahaya banget ya. Nggak kebayang itu ya. Jangan-jangan matanya bisa buta gitu kan. Dulu tuh waktu saya masih kecil itu ya, itu ada film namanya Swamp Thing ya. Nah itu tentang manusia rawa tuh ya. Nah ini teman-teman lahiran tahun berapa nih rata-rata nih? Atau jangan-jangan tuh film lebih tua daripada teman-teman itu ya. Itu film tahun 90-an tuh. Nah, ini Muhammad Farhan ya terus ada Dresya. Dresya, dia Sania, Syukron, Mazidan ya. Ini tolong di apa namanya nih di on cam kan Amanda, Arif, Aila ya. Nah, ini teman-teman semua ini lahir tahun berapa nih? Kalau boleh tahu. 2006. 2004. 2005 Pak. 2004, Pak. Oh, Insya Allah. 2005 ya, 2006, 2005 ya. Itu 10 tahun yang lalu berarti itu filmnya ya, dari kelahiran tahun teman-teman ya, tahun 2006 ya. Itu film tahun-tahun 94 itu ya. Tahun Udah 94, lama tahun ya Pak sembilan itu puluh tiga. filmnya. Iya, tuh ada namanya Swamp Thing ya. Itu manusia rawa tuh ya, film tentang manusia rawa. Oh, itu ya gitu apa? Tampilannya itu ya mungkin kalau manusia ini rambutnya itu sama semua gitu ya. Antara rambut, alis dan bulu mata mirip swamping gitu ya. Apalagi kalau jarang mandi, wah udah gak kebayang gitu ya. Udah kayak apaan tahu gitu kan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya laqad khalaqna kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, ya. Nah, sebaik-baik bentuk bahkan dari hal yang sepele, teman-teman, ya. Hal yang sepele apa tuh? Kita jalan nih. Ada nggak yang jalannya itu bongkok? Ya, ada, tapi kalau udah tua ya. Tapi kalau masih muda, kita jalannya tegap ya. Nah, ada teori yang apa tuh evolusi ya. Manusia dari monyet gitu ya. Nah, manusia tuh dari monyet kata teori evolusi itu. Katanya manusia itu pernah berjalan setengah bongkok. Ternyata setelah dianalisa ya, ketika manusia ini berjalan setengah bongkok atau setengah merangkak dengan berjalan dengan tegap ya, itu energi yang di apa namanya dikeluarkan itu lebih besar ketika berjalannya setengah bongkok ya. Nah ini bahkan dalam apalagi apalagi kalau misalnya kita suka baca sejarah-sejarah apa namanya nabi ya dan juga para sahabat itu luar biasa teman-teman ya. Mungkin nih saya sedikit bocoran aja. Itu ada salah seorang sahabat ya di tengah jalan
di tengah jalan dicegat sama singa. Singa tahu singa? Singa, tahu ya singa ya? Macan lah, sejenis macan gitu ya. Nah, ini kalau kita ketemu macan gimana teman-teman? Kabur ya? Tapi enggak Kabur, loh. Pak. Kabur kan? Lari-lari. Lari ya. Tapi sahabat Rasulullah ketika diketemu singa, ketemu macan, nggak lari, malah dideketin, dijewer sama sahabat Rasulullah tuh. Sembari nggak dia bilang, "Hei, aku ini umatnya Nabi Muhammad. Kamu jangan macem-macem." Gitu. Ya udah, kamu anterin saya sampai pintu gerbang Madinah. Dianterin itu sahabat Nabi itu sampai pintu gerbang Madinah, ya. Dan bahkan ada lagi ulama, siapa ada tuh kisahnya itu ya. Di tengah jalan dia ketemu singa ya, harimau. Itu dipanggil harimaunya sama dia. Suruh bawain barang-barang dia, ya. Nah, ini kan kalau kita di film-film kan gambarkan apa? Singa buas ya kan. Apa namanya makhluk yang ini ya, mengerikan gitu kan. Tapi kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini pemimpin. Kita ini yang menjadi khalifatullah fil ard. Ya, kita ini sebagai apa namanya? Yang memimpin mereka, ya. Nah, jadi kalau ketemu singa, ketemu macan ya, ya tapi imannya ya. Nah, ini masalah iman ini ya. Jangan kabur gitu ya. Tapi kalau misalkan imannya masih lemah ya jangan ya. Cari yang aman aja ya. Kalau imannya masih lemah ya. Nah, imannya masih lemah nih kita nih ya. Jadi kalau ketemu singa ya, ya kabur ya. Nah kalau sahabat Nabi ya orang-orang salafus soleh, mereka ketemu singa nggak takut teman-teman. Tapi mereka takut itu sama apa? Takut ini maksudnya tuh dalam artian ini ya apa namanya eh menghindar ya, menghindar. Bukan takut kepada Allah itu kan beda ya. Takut kepada Allah dengan makhluk itu beda. Kalau kita takut kepada Allah itu bukan menghindar, justru malah kita mendekat ya. Tapi ini maksudnya takut di sini adalah takut dalam artian bukan artian kepada Allah ya, tapi kepada yang selain Allah gitu ya. Nah mereka itu sama singa itu mereka nggak takut ya. Nah mereka ini takutnya sama apa? Mereka takutnya sama utang teman-teman ya. Sama utang mereka takutnya tuh. Kalau sekarang kan kita kebalik ya. Apalagi ada pinjol nih kan. Iya, Pinjol Pak. Kabur, Pak. merajalela. Nah, kita takutnya malah sama debt collector nih kali ya. Iya, Pak. Sama debt collector. Tapi kalau ngutangnya nggak takut ya? Enggak, Pak. Ngutangnya, Takut juga. nah ngutangnya nggak takut, tapi ditagihnya takut. Nah, itu kan bahayanya di situ tuh ya. Nah, tapi kalau sahabat Rasulullah, mereka tuh takut ngutang, ya, mereka takut dengan utang, ya. Tapi kalau sama singa sama macan, mereka ada pin, bahkan ada yang sampai-sampai ketika mereka mau dieksekusi sama raja yang zalim ya, ditaruh di kandang singa, nyantai, ya. Malah singanya datang jilat-jilatin dia, kan. Dia sama-sama berpikiran, ini kira-kira air liur singa ini najis apa enggak ya gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya begitu ya teman-teman ya. Kita ini terkadang kalau dibandingkan dengan apa Rasulullah dan para sahabat tuh beda dikit ya. Beda dikit ya. Kalau Rasulullah itu apa dan para sahabat itu makannya dikit ya. Kalau kita dikit-dikit makan ya. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu tidurnya dikit ya. Tapi kalau kita dikit-dikit tidur ya kan. Bedanya dikit emang. Bedanya dikit ya. Nah, tapi mereka tuh manusia juga ya. Mereka itu manusia yang apa ya khairul ummah ya. Kan ada hadisnya ya. Nah, ini kita belum masuk ke ini nih ya. Nanti kalau misalnya kita putus kita nyambung lagi ke link yang sama ya teman-teman ya. Nah, Iya, ini kita Pak. ada konsep manusia dalam Al-Qur'an ini manusia sebagai makhluk religi dan sebagai makhluk sosial ya. Nah, sama makhluk religi nih. Nah, dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, yang artinya ya, maka hadapkanlah eh, wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, maksudnya itu agama Islam ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan
pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Nah, ini manusia ya memiliki fitrah, memiliki bawaan ya, atau istilahnya itu apa ya? Settingan pabrik gitu ya. Settingan pabrik. Nah, tapi kita ini banyak yang tidak tahu nih settingan pabrik kita tuh kayak gimana gitu ya. Kecuali mereka yang memang benar-benar telah memperdalam agama ya. Nah, di sini dikatakan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, tetaplah apa namanya? Atas fitrah Allah itu ya. Tidak ada perubahan atas pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Nah, agama Islam ini membimbing manusia untuk tetap pada fitrahnya. Yang wanita ya tetap pada fitrah wanita, yang laki-laki tetap pada fitrah laki-laki ya. Jangan sampai pindah-pindah ya. Ada transformer, nah, nggak mau kalah nih transgender ya. Nah, bukan apa namanya formernya ya apa formnya itu bentuknya diubah trans ya. Nah, berarti nggak sesuai dengan fitrah ya. Nah, lalu konsep manusia dan perspektif ajaran Islam ini ya, itu dalam Quran surat At-Tin ya tadi ya, manusia adalah makhluk yang terbaik ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebaik-baik bentuk ya. Walaupun mungkin dari sisi besar tubuhnya aja mungkin berbeda ya kita dengan Nabi Adam alaihissalam ya, dengan nabi-nabi yang terdahulu, tapi secara bentuk sama ya. Ada yang bilang, oh Nabi Adam tuh monyet dulunya, masya Allah dibilang monyet ya. Terus dia mau gitu dibilang keturunan monyet ya. Aduh. Ya. Nah ini manusia sebagai makhluk religi ya. Lalu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial. Zon politikon. Jauh sebelum Aristoteles memaparkan teori zon politikon. Nah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu maksudnya mereka udah tahu tapi masih tetap menyimpang. Ya. Nah, sebagai zon politikon, manusia mempunyai tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, ini ada fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kenapa sih? Ya karena memang inilah yang menjadi landasan kita menjalin hubungan muamalah ya. Dan hubungan muamalah ya. Jadi tujuan kita bermuamalah ini teman-teman ya, mengajak kebaikan ya dan mencegah kemungkaran. Kalau nggak itu ya udah nggak usah apa namanya berhubungan sama manusia gitu ya. Nah, untuk menciptakan kebaikan ya. Dan agama Islam ini memaksa kita untuk terus dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial. Begini ya. Nah, ini sebutan-sebutan manusia dalam Al-Qur'an. Ada sebutan al-bashar, ada sebutan al-insan, al-ins ya atau al-ins ini, an-nas dan Bani Adam ya. Nah, pertama al-bashar ya. Dalam Al-Qur'an dan kata bashar gunakan sebanyak 36 kali. Surat Ar-Rum, Al-Hijr, Surat Al-Mudassir, Surat Al-Kahfi dan Surat Ali Imran. Nah, ini Dr. Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtir ya, MA mengatakan bahwa secara etimologi al-bashar merupakan bentuk jamak dari kata al-basharah, berarti kulit kepala. Nah, ini lebih kepada ke fisik ya, fisik manusia, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis manusia didominasi dengan kulit dibandingkan dengan rambut atau tubuhnya ya. Nah, ini lebih kepada manusia sebagai makhluk biologis ya. Manusia sebagai makhluk apa namanya? Biologis ya. Nah, ini pemakaian kata al-bashar ini ya memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis, memiliki segala sifat kemanusiaan
dan keterbatasan, harus makan ya. Nah, minum, mungkin kalau ada yang berkeluarga ya, keamanan, kebahagiaan dan lainnya ya. Nah, ini pasti ini kalau bisa ya. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita lanjut ya mengenai manusia sebagai makhluk sosial ya. Nah, oleh kata Bashar ini ya memberikan pengertian eh, manusia dari segi biologisnya ya. Nah, lalu ada kata al-insan ya. Al-insan ini juga sebutan manusia dalam Al-Qur'an ya. Nah, berasal dari kata al-uns, menyatakan dalam Al-Qur'an 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara etimologi, al-insan dapat diartikan sebagai harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa sifat manusia. Ya. Menurut Quraish Shihab, manusia dalam Al-Quran disebut kata al-insan. Ya. Kata insan ini terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Ya. Nah ini apa namanya sebutan manusia. Ini ada yang mau gabung lagi ya teman-teman kita nih. Oke. Nah ini manusia dari al-ins. Lalu pendapat ini jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, oke, lebih tepat yang bahwa ia terambil dari kata nasia, berarti lupa. Nah, manusia ini adalah tempatnya lupa, ya. Atau kata nasayansu, yang berarti berguncang, gampang galau, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang nih yang umur-umur apa namanya seperti saya nih ya, galau ya, banyakkan minum galau ya, minum air galau. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Manusia berbeda antara seorang dengan yang lainnya akibat fisik, mental dan kecerdasannya. Dan bahkan orang yang kembar identik sekalipun ya itu nggak akan sama ya, pasti beda. Terus saya punya teman tuh ya kembar ya. Terus juga mahasiswa saya juga ada yang kembar ya. Nah itu ini beda ya, apa kecerdasannya ya, ya beda lah pokoknya ya, walaupun kembar. Bahkan apa namanya nih, sidik jarinya ya pasti beda. Oh ada yang gabung lagi ya, lagi. Oh ada gini ya, yang waiting list nih ya, kasihan nih ya kita admit ya. Adapun kata al-insan dalam Al-Quran atas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Lalu harmonisasi kedua aspek tersebut ya. Aduh ini kalau belum dibaca apa nih? Oh, oke. Nah, harmonisasi kedua aspek tersebut yang berbagai potensi dimilikinya mengatakan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna. Ya, manusia ini makhluk yang unik dan memiliki diferensiasi perbedaan individu. Ya, nah, lalu Anas ya menyatakan dalam Al-Quran tersebar dalam 53 surat. Kata Anas menunjukkan pada eksistensi sebagai manusia ya, sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Ya, semuanya kata Anas. Kata Anas tidak pakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang yang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya ya. Lalu Bani Adam ya, dalam bahasa Arab itu Bani Adam, sebuah istilah Al-Quran yang artinya adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ditujukan kepada seluruh manusia ya. Nah ini adalah seluruh manusia. Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu Bani ya, jamak ibnu ya, kata ibnu yang artinya keturunan, dan kata Adam yaitu pada manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yaitu bapak seluruh manusia. Berarti ada anak keturunan dari manusia yang pertama ya. Nah, Bani Adam ini dalam Al-Quran disebut sebanyak 7 kali ya, yaitu pada ayat ke-26, 27, 31, 35, dan 172 ya. Dalam surat Al-A'raf ya, lalu ayat 70 surat Al-Isra, dan ayat 60 surah Yasin. Nah, ini ada beberapa pendapat ya ahli tafsir yang menafsirkan tentang Bani Adam ini.
Nah, ini ada yang bilang keseluruhan manusia dan makhluk hidup dan jenis manusia. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Bani Adam yang khusus kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan itu ada khusus kaum muslimin. Namun pendapat ini dibantah ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sehingga istilah Bani Adam ditujukan pada semua umat manusia. Sebagian lagi memiliki pandangan bahwa maksud dari ibnu ya adalah keturunan laki-laki sehingga istilah ini dengan pendekatan rasional dimaksud hanya golongan laki-laki yang menjalankan syariat yang makan kewajiban laki-laki dan perempuan. Nah ini banyak ini ya, mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya, nanti saya kirimkan. Nah lalu bagaimana tugas manusia di muka bumi ini ya? Nah, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini ayat yang sangat terkenal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, dan tidak akan aku ciptakan manusia dan jin, ya, maksudnya Allah ya. Allah menciptakan jin dan manusia bahkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fungsi manusia yang pertama itu beribadah ya, beribadah. Kita sekolah, kuliah, niatkan ibadah. Kita membaca buku, niatkan ibadah. Kita mandi, niatkan ibadah ya. Kita makan, niatkan ibadah ya. Jadi segala perbuatan yang baik-baik itu niatkan untuk ibadah ya. Innamal amalu bin niat ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, yaitu amal-amal yang baik ya, bukan amal buruk ya. Kalau amal buruk ya akan tetap menjadi buruk ya. Kalau amal baik itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan diniatkan sebagai ibadah ya. Nah, manusia sebagai pemakmur bumi. Nah, ini dalam Quran surat Hud ya, ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila thamuda aqahum salihah. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Rabbi inna rabbi qaribun mujib. Nah, di sini katakan dan kepada Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh SAW berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan ya selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi ini ya, dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepada Allah. Sehingga Tuhanku amat dekat rahmatnya bagi yang memperkenankan doa hambanya. Ya, oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung aja ya. Takutnya kelupaan kalau misalkan mau bertanya tentang yang pasti tentang agama ya, bukan tentang yang lain ya. Karena itu mata kuliahnya pendidikan agama Islam ya, bukan mata kuliah yang lain. Boleh kalau ada yang mau bertanya silahkan. Pak, nanti minta tolong PPT-nya kirim di grup ya Pak. Soalnya tadi yang di pesan Zoom itu Iya. nggak bisa di-download. Oh gitu, oke ya. Kalau LMS teman-teman udah ada LMS-nya lagi belum? Atau belum ada kabar LMS? Belum ada ya LMS ya? LMS itu apa Pak? Oh belum berarti ya, oke lah. Oke, Udah nanti ada saya cuman share. masih belum bisa login. Oke. Ada yang mau bertanya teman-teman? Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya tentang pendidikan agama Islam ini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, lalu tugas manusia yang berikutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu tentang khalifatullah fil ard ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh
Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui ya. Nah, ini pembahasan tentang ayat ini menarik sebenarnya, terutama ketika malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, berarti malaikat tahu yang gaib dong kan? Enggak ya. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya ada salah satu tafsir ya. Tafsirnya Imam At-Tabari kalau nggak salah ya. Ini jadi sebelum manusia ini udah ada makhluk lain ya, yaitu kalangan jin ya. Nah, udah ada makhluk lain yaitu dari kalangan jin yang memang apa namanya melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kan kerusakan di muka bumi ini sehingga malaikat berpandangan ini manusia akan sama gitu kan dengan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa jin ini gitu ya. Nah, karena itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini malaikat mengatakan apakah engkau ya apakah ya Allah kamu mau membuat makhluk yang merusak lagi gitu kan dan menumpahkan darah di sana gitu kan walaupun kenyataannya nanti ke depan kayak gitu juga gitu ya. Walaupun ada yang apa menumpahkan darah dengan di jalan Allah ada juga yang enggak gitu kan. Nah, itu udah lain perkara lah ya. Tapi secara intinya ya, secara intinya tuh manusia akan melakukan kerusakan gitu kan. Nah, jadi yang jadi pembahasan menarik di sini malaikat apakah mengetahui hal yang gaib? Enggak. Malaikat juga nggak tahu yang akan terjadi, tapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya ya. Pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya yaitu adanya makhluk ya yang melakukan perusakan di muka bumi yaitu dari bangsa jin ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah itu ya, merubah apa namanya? Mengubah itu ya dengan mengutus malaikat-malaikat dan apa nih? Ya, ini tapi ada yang bilang ini masih Israiliyat ya, yaitu Azazil. Atau Azazil, yang tahu nggak? Azazil itu apa, teman-teman? Itu sebutan apa? Ada yang pernah dengar Azazil? Ada Malaikat, yang Pak. pernah dengar? Ya, malaikat Malaikat. betul. Tapi sekarang siapa dia? Iblis. Nah, tuh ya. Nah, benar ya. Azazil itu dulu malaikat ya, yang menjadi panglimanya ya, yang menumpahkan, yang membasmi jin-jin yang kafir itu ya. Nah, dulu itu jadi tumpas oleh Azazil ya. Nah, Azazil sendiri sebenarnya memang dari keturunan bangsa jin juga, tapi dijadikan malaikat ya. Tapi ternyata memiliki sifat sombong ya. Sombongnya itu ya beralasan sebenarnya ya. Karena Azazil itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun tanpa mengeluh ya. Nah, kita baru sholat 10 menit udah kayak apa tahu ya ngeluhnya ya. Belum lagi kalau sholat Jumat, ini khotib lama amat sih ngomongnya ya. Begitu apa namanya? Baru surat Sabihis, Sabihis lagi gitu. Udah ngeluh aja kan. Azazil itu ribuan tahun loh ibadahnya. Nggak ngeluh, cuman apa namanya cuman gak apa ya kalau bahasanya sombongnya itu kan gara-gara nggak mau sujud ya kan nggak mau sujud ya itu langsung sama Allah itu dicap ya. Nah, kita mau sombong kebangetan ya kan kalau bahasa Betawinya begitu ya. Baru sholat Jumat aja udah ngeluh nggak ada sejam ya kan. Baru sholat berapa menit sih, sholat 5 waktu tuh palingan sekali sholat berapa sih 10 menit ya udah ngeluh gitu kan. Malu kita ya, baru dikit aja udah ngeluh kayak gitu kan. Itu Azazil tuh dari ribuan tahun ya, nggak ngeluh, tapi cuman gara-gara nggak mau sujud doang sama Allah. Ah, nah, bentar ya. Tadi kita sampai itu ya, manusia. Oh, kok kenapa dia nggak bisa nge-share? Hmm, oke, oke. Ini kita share screen kembali. Mana nih?
Bumi udah ya. Ke sini. Nah, oke, kita masuk ke agama tauhid ya. Nah, tauhid ya. Nah, tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah, yaitu tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah taala adalah Rabb, ya, pemilik, ya, raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan mengubah keadaan mereka sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah. Katakanlah, siapakah yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Nah, ini artinya rububiyahnya hanya Allah yang punya gitu ya. Yang lain nggak punya ya. Nah, ini salah satunya adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun ya, yang bisa menciptakan langit dan bumi ya. Nah, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kuasa atas ke sesuatu, sedang dia melindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah lah. Katakanlah, ya, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ya, dari jalan manakah kamu itu tidak mengetahui gitu ya. Nah, artinya apa? Ini udah jelas nih, nyata. Jadi ini ada kisahnya ini ya dulu ya. Kalau dulu tuh ada eh, orang-orang ateis ya. Kalau di Indonesia kayaknya ateis jarang ya. Palingan yang ada itu antara non-Islam dan Islam aja ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada ya ateis ya. Oh, sebelumnya saya lupa nih mau nanya. Ini Islam semua ya? Islam Islam semua ya? semua, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, ini kalau di luar negeri itu ada orang ateis, teman-teman ya. Nah, kenapa muncul ateis? Ya, tidak yang tidak bukan karena mayoritasnya bukan Islam ya. Atau mungkin ya ke bawah-bawah gitu ya. Nah, terutama di zaman-zaman ketika ulama salafus soleh dulu ya. Zamannya Imam Abu Hanifah ya. Itu ada dialog antara ateis dengan Imam Abu Hanifah gitu ya. Nah, ini si ateis ini mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada, gitu kan? Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Ya nggak kelihatan gitu kan. Terus apa namanya tuh dia bilang, ya gimana mau kita mau ini percaya dengan Tuhan, Tuhan ini nggak ada gitu kan, nggak kelihatan. Ya, terus sama Imam Abu Hanifah bilang gini, coba kamu bayangkan ya, ketika ada sebuah kapal laut gitu ya, berjalan di atas lautan ya, lalu diterjang badai ya, lalu kapal itu bisa berlayar kembali dan bisa sampai ke pelabuhan. Nah, pertanyaan Imam Abu Hanifah gampang. Apakah kapal itu bisa berjalan tanpa ada yang mengemudi? Gitu. Nah, kodanya nggak ada. Nah, si ateis langsung ketawa kan. Wah, mana bisa kayak gitu ya kan? Mana bisa kapal bisa berjalan tanpa nakoda kan? Nah, si ateis langsung tertawa ya kan. Wah, gitu kan. Ini Imam Abu Hanifah nih, ngada-ngada nih ya kan. Nah, Imam Abu Hanifah ketawa juga. Loh, kenapa ketawa? Nah, iya, Imam Abu Hanifah. Kamu aja nggak yakin kalau ada kapal bisa jalan sendiri gitu ya. Bisa ada apa namanya kapal laut yang berjalan sendiri tanpa nahkoda. Tapi kok kamu bisa yakin kalau alam semesta yang begitu besarnya ini nggak ada yang mengendalikan. Nah itu kan lebih parah, gitu kan. Kata Imam Abu Hanifah gitu kan. Si Ares langsung bilang, oh iya ya, nggak kepikiran. Ya. Nah, akhirnya si Ares itu tobat ya. Nah ini adalah tauhid rububiyah, yaitu adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu tauhid uluhiyah. Nah, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ya. Peribadahan yang baik yang zohir maupun yang batin. Itu artinya Anda beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar dan tidak ada sekutu baginya. Sehingga hal ini menjadikan manusia menjadi tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Sebagaimana yang tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Ali Imran ayat 18 ya.
Nah, ini kita kayak waktunya udah lumayan ya. Udah sampai 2:30 ya. Oke lah. Apa ya? Nah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama dan sifatnya, yaitu sesuai dengan yang ditetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Oke, ya nggak apa-apa. Baik Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ya, mempelajari tauhid jenis ini artinya beriman kepada nama-nama Allah ya, misalkan Al-Ghaffar ya, yang maha pengampun, Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki ya, apa namanya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, sifatkan untuk dirinya yang benar, yang hak dan mutlak. Nah, dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewengan atau taktil penolakan dan takyif penggambaran dan tasbih penyerupaan sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik ya. Jangan di ini ya kayak umat yang lain ya, umat nabi yang lain ya. Bukan nabi apa, umat-umat agama yang lain ya. Karena kalau nabi itu pasti udah tauhid ya. Umat-umat agama yang lain mentang-mentang apa kesejahteraan ya, memberikan sejahtera, maka Tuhannya digambarkan gendut dengan gemuk ya. Ada lagi apa namanya, menggambarkan kebijaksanaan. Tuhannya digambarkan kurus ya kan. Nah, itu jadi dikasih apa namanya, penggambaran gitu ya di sini ya, penyerupaan atau penggambaran apa ya, takyif ya, ditakyifkan ya kan. Mentang-mentang oh di sini Tuhan kita maha memberi kesejahteraan, maka digambarin Tuhan itu gemuk ya kan. Nah, terus di sini Tuhannya maha bijaksana, Tuhannya digambarkan kurus kan. Nah, ditakyifkan gitu. Nah, ini nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik ya. Nah, lalu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, artinya sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberikan Allah ya, kitab ya, kecuali sudah datang mengetahui kepada mereka karena kedengkian yang ada antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya ya. Nah, jadi umat-umat agama lain itu sebenarnya terutama ahli kitab ya. Itu mereka sebenarnya udah tahu ya. Tapi mereka dengki. Dengki maksudnya apa? Iri atau istilahnya itu ya tidak suka gitu ya. Nah, nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena nabinya itu bukan dari kaum mereka. Ya, nabinya itu bukan dari kalangan mereka. Mereka memandang nabinya ini dari orang-orang yang hina gitu kan. Mereka nganggap Nabi Muhammad SAW ini dari keturunan yang hina gitu kan. Sehingga mereka merasa nggak level saya diatur sama orang kayak gitu kan. Nggak level itu kan, sejarahnya dulu kan dia orang ini dulu dari sini gitu kan. Nah, akhirnya mereka itu menolak kebenaran ya. Mereka nggak suka ya karena tidak sesuai dengan keturunan mereka ya. Inilah ya kedengkian mereka. Nah, agak Progress. di mute. Nah, agama Islam ini adalah agama semua nabi ya. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, artinya Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya dan demikian pula dengan Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Nah, ini wasiat para nabi itu kepada anak-anaknya. Janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Jadi semua nabi membawa agama Islam, hanya saja syariatnya saja yang berbeda ya.
syariatnya aja yang berbeda ya. Kalau agamanya sama, Islam dan bawa tauhid ya, tauhidullah. Nah, ini juga dalam surat Ali Imran ayat 19 ini ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab ya. Sesungguhnya agama Allah itu ialah Islam, tidak berselisih orang-orang yang terhadap dengan kitab sama mereka para ilmu ya, mereka dengki ya. Nah, itulah ya. Nah, mengenai alam semesta ini sebenarnya otomatis teman-teman ya. Ketika manusia ini sadar sebagai fungsinya, sebagai tugasnya, maka alam semesta ini akan terkelola dengan baik ya. Maka alam semesta ini akan tereksplorasi dengan baik ya. Yang namanya polusi itu nggak ada, yang namanya eksploitasi itu nggak ada. Kenapa? Karena memang sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi otomatis saja tuh ya. Istilahnya itu udah jadi satu kesatuan yang nggak harus dibicarakan lagi. Kalau misalkan udah bicarakan itu ke bawah ya. Contohnya kayak gini deh ya. Dalam Islam itu kita udah diwajibkan zakat. Ya. Jadi istilah CSR itu kita nggak usah disuruh lagi. Orang udah ada perintah langsung kok zakat gitu kan. Nah bahkan para sahabat itu luar biasa ya. Ketika mereka itu apa namanya eh, berinteraksi sosialnya itu mereka nggak nanggung-nanggung. Ada kisahnya itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya dengan Utsman bin Affan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah minjam uangnya kepada Utsman bin Affan yang jumlahnya luar biasa, ternyata untuk infak ya. Nah, begitu mengetahui itu untuk infak, lanjut. Oke, tadi ya, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kisahnya dulu tuh ya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meminjam sebelah uang yang luar biasa banyak ya. Tapi untuk infak dan Utsman bin Affan begitu mengetahui untuk infak beliau ikhlaskan ya. Artinya apa? Uang ya bagi mereka ya, generasi sahabat ini itu udah nggak ada harganya. Misalnya tuh eh, kebersamaan ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu udah melekat ya. Jadi ya jangankan untuk merusak ya, untuk apa namanya yang ada aja itu mereka udah yang istilahnya itu ya saling berbaginya aja itu udah tinggi gitu loh. Ya nggak mungkin lah mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi gitu loh. Jauh lah dari sifat-sifat yang seperti itu gitu kan. Jadi nggak usah lagi diajarin mengenai bagaimana apa namanya alam semesta ini harus dirawat. Udah otomatis itu mah ya. Bahkan dalam perang sekalipun ya, kalau dalam Islam itu nggak boleh yang namanya mencabut pohon, ya, menebang pohon, merusak rumah ibadah agama lain, membunuh pemuka agama lain, membunuh anak-anak, membunuh wanita itu nggak ada yang istilahnya dilanggar ya. Bahkan ketika zaman, oke lah, misalkan di zaman Rasul dan para sahabat, para sahabat itu masih dekat dengan Nabi ya, sehingga pengawasannya mungkin mereka juga ini. Bahkan sampai ke zamannya para tabiin ya, yang mana mereka sudah tidak melihat lagi Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika terjadi perang salib ya, itu yang namanya perang ya, itu nggak ngaruh bagi rakyat, yang perangnya perang, yang rakyat ya rakyat pada belanja aja di pasar biasa aja gitu loh ya, nggak ngaruh ya, yang perang ya perang aja gitu kan. Kalau kita kan sekarang nggak kan, boro-boro mau ke pasar ya, mau keluar rumah aja kalau perang aja bisa nyawa melayang ya kan. Itu zamannya Saudin Al Ayyubi itu ketika perang ya, itu ya perang aja ya, rakyatnya belanja ya ke pasar silakan gitu loh, misalnya keselamatannya terjamin gitu loh, nggak akan merusak yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan kita enggak kan, jangankan ke pasar ya kalau lagi perang ya, di dalam rumah aja kita nggak aman gitu loh ya. Jadi istilahnya tuh udah jauh banget lah ya, ya. Udah jauh banget lah ya ininya ya, levelnya tuh udah jauh ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Gimana, ada yang mau ditanyakan mengenai pendidikan agama Islam ini?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau ada mungkin saya lanjut dikit ya. Jadi gitu ya, manusia ke dalam Islam ya, menjalankan agama Islam ini ya pasti keamanan ya, jangankan alam ya, keamanan tuh pasti akan menjadi suatu hal yang gratis teman-teman ya. Jadi nggak ada bahkan para sahabat ya ketika menjadi pemimpin itu nggak ada yang namanya biaya keamanan ya. Jangankan merusak ya, aman pasti ya. Kerusakan tuh jadi kenapa sih? Karena ketamakan, karena rakus ya, sehingga muncullah kerusakan. Ada eksploitasi ya, muncullah kerusakan ya. Nah, itu kan yang menjadikan alam semesta ini rusak kan, karena ada rasa rakus, tamak, greedy ya. Nah, dalam Islam itu nggak ada yang namanya greedy, itu nggak ada ya. Jangankan rakus ya, untuk dirinya mereka sendiri ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menyumbangkan seluruh hartanya ya. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Itulah ya hasil didikan Rasulullah SAW yang menjalankan Islam ya. Nah ini jadi kalau bicara alam semesta ini udah otomatis ke bawah lah ya, nggak usah dibahas lagi, pasti ke bawah ya. Nggak usah lagi istilahnya nggak boleh merusak, itu pasti nggak akan merusak ya, itu pasti ya, karena ketamakan itu udah nggak ada ya. Kerusakan itu muncul karena manusia itu tamak ya, karena manusia itu rakus jadi rusak semuanya ya. Ada riba ya kan, ada kerusakan apa alam semesta ini, polusi ya kan, itu kan manusia dari apa namanya base-nya itu, dasarnya itu karena ketamakan. Kalau manusia ini nggak tamak, nggak akan rusak bumi ini, nggak akan adanya itu eksploitasi alam semesta ini secara gila-gilaan ya. Nah, ada eksploitasi ini kan karena manusia ini rakus ya. Jadi kita teman-teman ya, ini suatu hal yang udah otomatis lah ya. Misalnya kalau udah manusia ini udah menjalankan agama Islam, udah ke bawah lah itu alam semesta itu pasti akan asri ya kan, pasti akan harmonis ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Oh, ada yang belum diadmit, ya Allah. Iya nih. Ntar ya, nih kasihan teman-teman yang belum diadmit nih ternyata ya. Oke. Ya mohon maaf ya ini putus nyambung ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Apa nih? Ini kenapa nih? Ada yang mau ditanyakan kah mengenai manusia? Ada yang mau tanyakan mengenai sifat manusia ini? Kalau tidak ada yang, ya gimana? Muhammad Farhan Apriana? Oh belum ya? Ya mungkin kalau belum ada kita nanti lanjut lagi ya di Selasa depan. Ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Yo, Pak. sama-sama. Ah, nah, bentar ya. Tadi kita sampai itu ya, manusia. Oh, oh, kenapa dia nggak bisa nge-share? Hmm, oke, oke. Ini kita share screen kembali. Mana nih?
Bumi udah ya. Ke sini. Nah, oke, kita masuk ke agama tauhid ya. Nah, tauhid ya. Nah, tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah, yaitu tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah taala adalah Rabb, ya, pemilik, ya, raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan mengubah keadaan mereka sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah. Katakanlah, siapakah yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Nah, ini artinya rububiyah ini hanya Allah yang punya gitu ya. Yang lain nggak punya ya. Nah, ini salah satunya adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun ya yang bisa menciptakan langit dan bumi ya. Nah, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kuasa atas ke sesuatu, sedang dia melindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah lah. Katakanlah, ya, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ya, dari jalan manakah kamu itu tidak mengetahui gitu ya. Nah, artinya apa? Ini udah jelas nih, nyata. Jadi ini ada kisahnya ini ya dulu ya. Kalau dulu tuh ada eh, orang-orang ateis ya. Kalau di Indonesia kayaknya ateis jarang ya. Palingan yang ada itu antara non-Islam dan Islam aja ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada ya ateis ya. Oh, sebelumnya saya lupa nih mau nanya. Ini Islam semua ya? Islam Islam semua ya? semua, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, ini kalau di luar negeri itu ada orang ateis, teman-teman ya. Nah, kenapa muncul ateis? Ya, tidak bukan karena mayoritasnya bukan Islam ya. Atau mungkin ya ke bawah-bawah gitu ya. Nah, terutama di zaman-zaman ketika ulama salafus soleh dulu ya. Zamannya Imam Abu Hanifah ya, itu ada dialog antara ateis dengan Imam Abu Hanifah itu ya. Nah, ini si ateis ini mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu kan. Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Ya nggak kelihatan gitu kan. Terus apa namanya tuh dia bilang, ya gimana mau kita mau ini percaya dengan Tuhan, Tuhan ini nggak ada gitu kan, nggak kelihatan. Ya, terus sama Imam Abu Hanifah bilang gini, coba kamu bayangkan ya, ketika ada sebuah kapal laut gitu ya, berjalan di atas lautan ya, lalu diterjang badai ya, lalu kapal itu bisa berlayar kembali dan bisa sampai ke pelabuhan. Nah, pertanyaan Imam Abu Hanifah gampang. Apakah kapal itu bisa berjalan tanpa ada yang mengemudi? Gitu. Nah, kodanya nggak ada. Nah, si ateis langsung ketawa kan. Wah, mana bisa kayak gitu ya kan? Mana bisa kapal bisa berjalan tanpa nakoda kan? Nah, si ateis langsung tertawa ya kan. Wah, gitu kan. Ini Imam Abu Hanifah nih, ngada-ngada nih ya kan. Nah, Imam Abu Hanifah ketawa juga. Loh, kenapa ketawa? Nah, iya, Imam Abu Hanifah. Kamu aja nggak yakin kalau ada kapal bisa jalan sendiri gitu ya. Bisa ada apa namanya, kapal laut yang berjalan sendiri tanpa nahkoda. Tapi kok kamu bisa yakin kalau alam semesta yang begitu besarnya ini nggak ada yang mengendalikan. Nah, itu kan lebih parah gitu kan. Kata Imam Abu Hanifah gitu kan. Si Ares langsung bilang, oh iya ya, nggak kepikiran. Ya. Nah, akhirnya si Ares itu tobat ya. Nah ini adalah tauhid rububiyah, yaitu adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu tauhid uluhiyah. Nah, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ya. Peribadahan yang baik yang zohir maupun yang batin. Itu artinya Anda beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar dan tidak ada sekutu baginya. Sehingga hal ini menjadikan manusia menjadi tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Sebagaimana yang tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Ali Imran ayat 18 ya.
Nah, ini kita kayak waktunya udah lumayan ya. Udah sampai 2:30 ya. Oke lah. Apa ya? Nah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama dan sifatnya, yaitu sesuai dengan yang ditetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Oke, ya nggak apa-apa. Eh baik Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ya, mempelajari tauhid jenis ini artinya beriman kepada nama-nama Allah ya, misalkan Al-Ghaffar ya, yang maha pengampun, Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki ya, apa namanya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sifatkan untuk dirinya yang benar, yang hak dan mutlak. Nah, dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewengan atau taktil penolakan dan takyif penggambaran dan tasbih penyerupaan sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik ya. Jangan di ini ya kayak umat yang lain ya, umat nabi yang lain ya. Bukan nabi apa, umat-umat agama yang lain ya. Karena kalau nabi itu pasti udah tauhid ya. Umat-umat agama yang lain mentang-mentang apa kesejahteraan ya, memberikan sejahtera, maka Tuhannya digambarkan gendut dengan gemuk ya. Ada lagi apa namanya, menggambarkan kebijaksanaan. Tuhannya digambarkan kurus, ya kan? Nah itu jadi dikasih apa namanya, penggambaran gitu ya di sini ya, penyerupaan atau penggambaran apa ya, takyif ya, ditakyifkan, ya kan? Mentang-mentang oh di sini Tuhan kita maha memberi kesejahteraan, maka digambarin Tuhan itu gemuk, ya kan? Nah, terus di sini Tuhannya maha bijaksana, Tuhannya digambarkan kurus, kan? Nah, ditakyifkan gitu. Nah, ini nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya. Nah, lalu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, artinya sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tidak bersisih orang-orang yang telah diberikan Allah ya, kitab ya, kecuali sudah datang mengetahui kepada mereka karena kedengkian yang ada antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya ya. Nah, jadi umat-umat agama lain itu sebenarnya terutama ahli kitab ya. Itu mereka sebenarnya udah tahu ya. Tapi mereka dengki. Dengki maksudnya apa? Ngiri, iri atau istilahnya itu ya tidak suka gitu ya. Nah, nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena nabinya itu bukan dari kaum mereka. Ya, nabinya itu bukan dari kalangan mereka. Mereka memandang nabinya ini dari orang-orang yang hina gitu kan. Mereka nganggap Nabi Muhammad SAW ini dari keturunan yang hina gitu kan. Sehingga mereka merasa nggak level saya diatur sama orang kayak gitu kan. Nggak level itu kan, sejarahnya dulu kan dia orang ini dulu dari sini gitu kan. Nah, akhirnya mereka itu menolak kebenaran ya. Mereka nggak suka ya karena tidak sesuai dengan keturunan mereka ya. Nah, inilah ya kedengkian mereka. Nah, agak yuk di mute. Nah, agama Islam ini adalah agama semua nabi ya. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, artinya Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya dan demikian pula dengan Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Nah, ini wasiat para nabi itu kepada anak-anaknya, janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Jadi semua nabi membawa agama Islam, hanya saja syariatnya saja yang berbeda ya.
syariatnya aja yang berbeda ya. Kalau agamanya sama, Islam dan bawa tauhid ya, tauhidullah. Nah, ini juga dalam surat Ali Imran ayat 19 ini ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab ya. Sesungguhnya agama Allah itu ialah Islam, tidak berselisih orang-orang yang terhadap dengan kitab jasa mereka para ilmu ya, mereka dengki ya. Nah, itulah ya. Nah, mengenai alam semesta ini sebenarnya otomatis teman-teman ya. Ketika manusia ini sadar sebagai fungsinya, sebagai tugasnya, maka alam semesta ini akan terkelola dengan baik ya. Maka alam semesta ini akan tereksplorasi dengan baik ya. Yang namanya polusi itu nggak ada, yang namanya eksploitasi itu nggak ada. Kenapa? Karena memang sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi otomatis saja tuh ya. Istilahnya itu udah jadi satu kesatuan yang nggak harus dibicarakan lagi. Kalau misalkan udah bicara itu kebawa ya. Contohnya kayak gini deh ya. Dalam Islam itu kita udah diwajibkan zakat. Ya. Jadi istilah CSR itu kita nggak usah disuruh lagi. Orang udah ada perintah langsung kok zakat gitu kan. Nah bahkan para sahabat itu luar biasa ya. Ketika mereka itu apa namanya eh, berinteraksi sosialnya itu mereka nggak nanggung-nanggung. Ada kisahnya itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya dengan Utsman bin Affan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah minjam uangnya kepada Utsman bin Affan yang jumlahnya luar biasa, ternyata untuk infak ya. Nah, begitu mengetahui itu untuk infak, lanjut. Oke, tadi ya, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kisahnya dulu tuh ya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meminjam sebelah uang yang luar biasa banyak ya. Tapi untuk infak dan Utsman bin Affan begitu mengetahui untuk infak beliau ikhlaskan ya. Artinya apa? Uang ya bagi mereka ya, generasi sahabat ini itu udah nggak ada harganya. Misalnya tuh eh, kebersamaan ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu udah melekat ya. Jadi ya jangankan untuk merusak ya, untuk apa namanya yang ada aja itu mereka udah yang istilahnya itu ya saling berbaginya aja itu udah tinggi gitu loh. Ya nggak mungkin lah mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi gitu loh. Jauh lah dari sifat-sifat yang seperti itu gitu kan. Jadi nggak usah lagi diajarin mengenai bagaimana apa namanya alam semesta ini harus dirawat. Udah otomatis itu mah ya. Bahkan dalam perang sekalipun ya, kalau dalam Islam itu nggak boleh namanya mencabut pohon, ya, menebang pohon, merusak rumah ibadah agama lain, membunuh pemuka agama lain, membunuh anak-anak, membunuh wanita itu nggak ada yang istilahnya dilanggar ya. Bahkan ketika zaman, oke lah, misalkan di zaman Rasul dan para sahabat, para sahabat itu masih dekat dengan Nabi ya, sehingga pengawasannya mungkin mereka juga ini. Bahkan sampai ke zamannya para tabiin ya, yang mana mereka sudah tidak melihat lagi Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika terjadi perang salib ya, itu yang namanya perang ya, itu nggak ngaruh bagi rakyat, yang perangnya perang, yang rakyat ya rakyat pada belanja aja di pasar biasa aja gitu loh ya, nggak ngaruh ya, yang perang ya perang aja gitu kan. Kalau kita kan sekarang nggak kan, boro-boro mau ke pasar ya, mau keluar rumah aja kalau perang aja bisa nyawa melayang ya kan. Itu zamannya Saudin Al Ayyubi itu ketika perang ya, itu ya perang aja ya, rakyatnya belanja ya ke pasar silahkan gitu loh, misalnya keselamatannya terjamin gitu loh, nggak akan merusak yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan kita enggak kan, jangankan ke pasar ya kalau lagi perang ya, di dalam rumah aja kita nggak aman gitu loh ya. Jadi istilahnya tuh udah jauh banget lah ya, ya. Udah jauh banget lah ya ininya ya, levelnya tuh udah jauh ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Gimana, ada yang mau ditanyakan mengenai pendidikan agama Islam ini?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau ada mungkin saya lanjut dikit ya. Ya jadi gitu ya, manusia ke dalam Islam ya, menjalankan agama Islam ini ya pasti keamanan, ya jangankan alam ya, keamanan tuh pasti akan menjadi suatu hal yang gratis teman-teman ya. Jadi nggak ada bahkan para sahabat ya ketika menjadi pemimpin itu nggak ada yang namanya biaya keamanan ya. Jangankan merusak ya, aman pasti ya. Kerusakan tuh jadi kenapa sih? Karena ketamakan, karena rakus ya, sehingga muncullah kerusakan. Ada eksploitasi ya, muncullah kerusakan ya. Nah, itu kan yang menjadikan alam semesta ini rusak kan, karena ada rasa rakus, tamak, greedy ya. Nah, dalam Islam itu nggak ada yang namanya greedy, itu nggak ada ya. Jangankan rakus ya, untuk dirinya mereka sendiri ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menyumbangkan seluruh hartanya ya. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Itulah ya hasil didikan Rasulullah SAW yang menjalankan Islam ya. Nah ini jadi kalau bicara alam semesta ini udah otomatis ke bawah lah ya, nggak usah dibahas lagi, pasti ke bawah ya. Nggak usah lagi istilahnya nggak boleh merusak, itu pasti nggak akan merusak ya, itu pasti ya, karena ketamakan itu udah nggak ada ya. Kerusakan itu muncul karena manusia itu tamak ya, karena manusia itu rakus jadi rusak semuanya ya. Ada riba ya kan, ada kerusakan apa alam semesta ini, polusi ya kan, itu kan manusia dari apa namanya base-nya itu, dasarnya itu karena ketamakan. Kalau manusia nggak tamak, nggak akan rusak bumi ini, nggak akan adanya itu eksploitasi alam semesta ini secara gila-gilaan ya. Nah, ada eksploitasi ini kan karena manusia ini rakus ya. Jadi kita teman-teman ya, ini suatu hal yang udah otomatis lah ya. Misalnya kalau udah manusia ini udah menjalankan agama Islam, udah bawa lah itu alam semesta itu pasti akan asri ya kan, pasti akan harmonis ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Oh, ada yang belum diadmit, ya Allah. Iya nih. Bentar ya, nih kasihan teman-teman yang belum diadmit nih ternyata ya. Oke. Ya mohon maaf ya ini putus nyambung ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Apa nih? Ini kenapa nih? Ada yang mau ditanyakan kah? Mengenai manusia? Ada yang mau tanyakan? Mengenai sifat manusia ini? Kalau tidak ada yang, ya gimana? Muhammad Farhan Apriana? Oh belum ya? Ya mungkin kalau belum ada kita nanti lanjut lagi ya di Selasa depan. Ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak.